That's a very good question. Uh, Actually, just having symptom does not increase your risk as comorbidities. Let's say if somebody gets palpitation or symptoms, but the heart structure and function on scan is normal, then the risk is low. So it is not considered comorbidities. So when we say comorbidities, is patient who have previous heart attack and the heart is weak. That means heart contraction is poor, or they have previous heart failure. So just getting one or two rings, but if the heart function is normal, is also not considered high risk in terms of getting COVID sickness. But I do understand a lot of our patients are worried that, oh, they have heart problem, and if they get COVID, it can be really serious. Yeah. The chances is low. And Okay. another question that a lot of patients ask me about is safety of vaccine in this subgroup. So from heart point of view, there is absolutely no contraindication. I have patient even with really weak heart who actually have a heart function of only 10% left can still go for vaccine, because this is the subgroup we have to save from Omicron or Delta variant so that they don't get infection. So it is also important to get vaccine as well. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, saya coba terjemahkan ya, karena ini ada satu pertanyaan masuk ke redaksi yang saya rasa cukup luar biasa untuk kita bahas. Ya, jadi ini ada pertanyaan bonus. Jadi ini ada pertanyaan, kita kan sering dengar tuh istilah-istilah bahwa kalau seseorang mempunyai penyakit komorbid, ya ketika dia terjangkit dengan penyakit corona, karena kita tahu penyakit corona infeksi pada saat ini kembali lagi ya. Jadi apakah yang dimaksud dengan penyakit komorbid ini ya, dari Dr. Davinder sebagai seorang ahli jantung, sisi pandangnya yang disebut penyakit komorbid jantung itu apa sih? Apakah deg-degan itu termasuk penyakit komorbid jantung? Ataukah apa sumbatan, atau kita pernah operasi jantung, atau pernah pasang ring atau bypass, apakah itu termasuk komorbid? Oke, jadi gini penjelasan dari Dr. Davinder. Menurut Dr. Davinder adalah tidak semua hal gejala di penyakit jantung itu termasuk komorbid ya. Jadi biasa yang dikategorikan sebagai komorbid itu adalah sebuah kondisi jantung di mana jantung kita tuh pernah mengalami serangan jantung ya, sehingga fungsinya melemah ya, atau kalau tidak pernah serangan jantung ya mungkin ada gejala-gejala yang lain sekalipun itu bukan termasuk dalam kategori komorbid ya. Jadi kita harus perhatikan di sini dulu. Jadi kalau memang kita tidak dalam keadaan kita mungkin pernah terserang kita nggak perlu terlalu khawatir, karena memang kemungkinan kita untuk diperburuk kondisi kita, infeksi kita gara-gara jantung itu cukup rendah. Jadi memang infeksi yang keras itu yang dari infeksinya corona ini, bukan dari kondisi jantungnya. Oke, dan tadi Dr. Davinder menjelaskan masalah tentang vaksin ya. Jadi pentingnya vaksin untuk seseorang ya. Jadi walaupun kita tuh sudah kena serangan jantung sekalipun atau pernah pasang ring sekalipun, tetap disarankan untuk bisa melakukan vaksinasi ya, karena sampai ketika fungsi jantung kita tinggal 10% sekalipun, ya kita tetap dianjurkan untuk vaksin, karena efek vaksin ini sangat bagus untuk kita bisa menghindari istilahnya penyakit yang serius akibat infeksi penyakit corona ini. And so far, the evidence or the data we have, it does appear that this virus, the Omicron variant, is actually less severe. It causes less severe illness, and the chances of getting lung infection with this virus is much lower. So the reason a lot of patients died from previous variants, especially Delta, was because of involvement of the lungs. And if you have
previous comorbidities like heart problem or obesity, diabetes, the chances was higher. So far, the data shows that Omicron is less severe. Chances of dying from this compared to other variants is much lower, even if you have comorbidities. But I think prevention is still very important, and we should not let our guards lower down just thinking that it is less serious, because even the probability is low, but we can still save lives if we take precautions. Oke, bagus sekali nih Bapak Ibu sekalian. Jadi ini ada pertanyaan juga, kan kita tahu ya di beberapa surat kabar atau bahkan ahli mengatakan bahwa Omikron ini lebih tidak berbahaya dibandingkan Delta atau varian-varian yang lain. Maka tadi ditanyakan ke Dr. Davinder, ini sebenarnya Omikron ini efeknya gimana sih sama orang yang ada komorbid ya? Kalau kita mungkin ada komorbid penyakit diabetes atau pernah kena serangan jantung sebelumnya. Dr. Davinder menjelaskan memang betul bahwa Omikron ini dipercaya pada saat ini dari penelitian yang sudah dilakukan itu memang tidak berbahaya dibandingkan varian-varian sebelumnya ya. Tapi jadi varian-varian sebelumnya itu sebenarnya kenapa sih kok berbahaya? Karena cara bekerja dia menginfeksi paru-paru itu lebih kuat ya. Jadi banyak pasien meninggal itu karena paru-parunya gagal, paru-parunya tidak berfungsi. Jadi bukan gara-gara hal yang lain, jantung misalnya, tidak, lebih ke paru-paru. Tapi Dr. Davinder juga menjelaskan bahwa pentingnya untuk kita semua menjaga protokol kesehatan. Ya, jadi lebih bagus kita tuh mencegah, jangan sampai kita kena, karena walaupun resikonya cukup kecil, tapi juga sebaiknya kita tuh tidak kena. Seperti Setelah menonton video ini, jangan lupa subscribe channel Tekon TV. Share video ini jika kamu mendapatkan manfaat darinya. Terima kasih.